Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rafli dari Teknik Elektro Angkatan 2022 dengan NIM 41422010026. Sebelumnya izin dan terima kasih kepada dosen kami di kelas Kewirausahaan 2, Ibu Fania Utami Subiakto, SIKOM MIKOM. Sebelumnya eh, izinkan saya untuk membuat tugas UAS, yaitu membuat video tentang laporan pengelolaan bisnis dari bisnis saya sendiri yang bernama Asinan Bogor Wasabi. Baik, langsung saja. Jadi, Asinan Bogor Wasabi. Bogor Wasabi merupakan inovasi kuliner tradisional yang ada di Indonesia, tepatnya di wilayah Bogor. Jadi, Asinan Bogor Wasabi menghadirkan keunikan variasi asinan dengan salah satu makanan tradisional Indonesia dengan menggabungkan sayuran, buah-buahan yang fresh dan segar. Kemudian kita menambah sebuah saus pedas manis dan asam dengan keunikan wasabi, serta menciptakan pengalaman rasa yang unik melalui perpaduan rasa asinan Nusantara dengan bumbu khas pedas Jepang. Jadi fokus kita di asinan Bogor Wasabi ini memiliki bahan baku yang segar dan fresh, bahan baku yang ramah lingkungan, dan tanpa bahan pengawet sama sekali untuk menciptakan rasa produk yang benar-benar sehat dan nikmat. Jadi Asinan Bogor Wasabi mempunyai visi misi, yaitu visi kita menjadi penyedia kuliner asinan yang inovatif dengan rasa unik dan menyajikan pengalaman kuliner yang memadukan kelezatan asinan tradisional Indonesia dengan sentuhan khas Jepang. Dan misi kita ada empat. Yang pertama, kita menghadirkan produk asinan berkualitas tinggi, yang sehat, dan tentunya kaya akan manfaat. Kemudian kita menciptakan produk inovatif di pasar makanan dengan menggabungkan rasa otentik lokal dan bumbu khas Jepang. Kemudian kita menjaga keberlanjutan lingkungan dengan proses produksi yang ramah lingkungan dan tanpa bahan pengawet sama sekali. Yang terakhir, kita menjadikan pilihan makanan organik bagi konsumen yang peduli pada kesehatan dan keberlanjutan. Kemudian di sini saya akan hadirkan struktur organisasi atau tim yang saya punya dalam asinan Wasabi Bogor ini. Yang pertama, saya sendiri pemilik usaha atau pendiri usaha. Nama saya Rafli. Saya berposisi sebagai tim leader. Background saya Teknik Elektro Universitas Mercubuana. Role saya yaitu mengatur ide tentang asinan bukur wasabi ini dan saya membantu untuk bagian packing. Yang kedua ada Yanti Yulianti, ibu saya sendiri. Dia berposisi sebagai manajer, backgroundnya pengusaha bisnis makanan. Dan role dia membantu tim leader, membantu saya sendiri untuk merancang ide bisnis asinan bubur wasabi ini, serta dia membantu dalam proses produksi bisnis. Yang ketiga, ada Cynthia Islamiyati, kakak saya sendiri. Dia mempunyai posisi sebagai pemasaran dan bagian keuangan. Background dia berkuliah di manajemen UI dan sudah lulus. Dan role dia yaitu merancang proses pemasaran bisnis dan manajemen keuangan. Yang terakhir ada Oliver Christophorus yang berposisi sebagai logistik atau bisa kita bilang sebagai pembeli bahan-bahan dan alat-alat untuk bisnis. Backgroundnya dia merupakan dengan jurusan Public Relation di Universitas Bi- Bina Nusantara atau BINUS. Bisa dilihat struktur organisasinya. Kemudian ada Ibu Fania Utami Subiakto, Eskom M Ikom sebagai dosen kewirausahaan 2. Langsung saja kita lanjut. Jadi, saya akan menjelaskan ada tiga faktor yaitu analisis pasar, strategi bisnis, dan operasional bisnis. Jadi dalam analisis pasar, target pasar asinan Bogor Wasabi mencakup segmen masyarakat yang beragam. Dan keunikan penggabungan rasa asinan dengan wasabi ini menjadi pembeda.
dengan asinan-asinan biasa seperti asinan gedung, dalam, dan asinan matraman. Nah, kemudian yang ketiga, terjadi peningkatan kesadaran masyarakat akan makanan sehat dan berkelanjutan. Dan strategi bisnis kita juga ada tiga faktor. Yang pertama, kita pendekatan melalui multi platform dalam pemasaran dan penjualan. Dan kemudian strategi harga yang bersaing dan terus mengembangkan produk secara terus-menerus. Dan range harga yang kita punya yaitu 30.000 sampai 45.000 rupiah. Dalam operasional bisnis saya mempunyai dua faktor, yaitu proses produksi dan manajemen rantai pasokan yang efisien. Dan yang kedua, proses produksi dilaksanakan secara home industry, mulai dari pengolahan bahan baku hingga produk siap dikonsumsi. Jadi kita tidak memiliki pabrik, kita home industry. Dan di bagian keuangan, saya akan menjelaskan dengan neraca terlebih dahulu. Jadi aset aktiva yang kita punya, kas, dan setara kas itu kita ada 500.000, piutang usaha 0 rupiah, persediaan 150.000. Sehingga total aktiva kita 650.000 rupiah. Kemudian kewajiban dan ekuitas hutang usaha kita tidak ada, 0 rupiah, dan kita memiliki modal awal 2 juta rupiah. Kemudian dalam laporan laba rugi, saya akan menjelaskan pendapatan dan dari penjualan terlebih dahulu. Jadi kita mempunyai tiga ukuran, large, medium, dan reguler. Jadi dalam 50 piece, kita berhasil mendapatkan 1.500.000 yang reguler. Kemudian yang medium kita berhasil menjual 22 piece atau 814 ribu rupiah. Dan untuk yang large paling besar, kita berhasil menjual 35 piece dengan margin penjualan terbesar, berarti 1.575.000 rupiah. Sehingga total yang berhasil kita dapatkan yaitu 3.889.000 rupiah. Kemudian laporan biaya produksi dan operasional akan saya bacakan juga. Jadi dalam biaya produksi ini reguler ukuran yang paling kecil kita mengeluarkan 150.000 untuk modalnya, yang medium itu 506.000 sesuai piece tadi, yang regular 50 piece sama medium 22 piece dan large 35 piece dengan modal 1.015.000. Dan biaya operasional lainnya sekitar 500.000 sehingga total 2.971.000 untuk operasional dan biaya produksi. Sehingga laporan arus kas dari aktivitas operasional, yaitu penerimaan kas kita dari penjualan mendapatkan 3.889, dan pembayaran untuk kas untuk produksi, biaya produksi kita 2.971.000, serta pembayaran kas untuk biaya operasional atau bisa dibilang biaya pemasaran 500.000. Sehingga net arus atau arus kas yang tepat dari aktivitas operasional itu 918.000, atau bisa dibilang bersihnya kita mendapat 918.000. Jadi dari laporan laba rugi dapat diketahui bahwa Asinan Bogor Wasabi ini berhasil mencapai laba sebesar 918.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa bisnis ini masih mencapai keuntungan, dan analisis ini memberikan gambaran positif tentang kinerja finansial perusahaan dalam 1 bulan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pemasaran dan penjualan. Jadi laba bulanan ini mencerminkan hasil pemasaran yang efisien melalui konten interaktif di media sosial dan kolaborasi dengan influencer, dan untuk meningkatkan penjualan di masa mendatang. Asinan Bogor Wasabi akan memulai sistem bayar yang ada di Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Nah, jadi pelanggan dan layanan pelanggan kita memiliki beberapa faktor. Yang pertama itu fokus utamanya, targetnya yaitu pecinta asinan, mereka yaitu komunitas vegetarian juga, serta para individu manusia yang peduli tentang makanan sehat. Yang kedua, kebijakan layanan pelanggan dilakukan dengan interaksi aktif, diskon, sampel aktif juga, sampel gratis, maksud saya, serta layanan pesan antar atau delivery. Nah, fokus fokus pada kepuasan pelanggan untuk menggabungkan loyalitas, menerima umpan balik untuk semakin memahami preferensi dan ekspektasi para konsumen. Kemudian kita juga akan menindaklanjuti umpan balik yang diterima
atau kritik dan saran agar terus dapat meningkatkan produk yang kita punya. Kita juga akan menjaga kepuasan kepuasan pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang. Pada selanjutnya, saya akan jelaskan tentang resiko dan peluang. Jadi, Asinan Bogor Wasabi secara berkala melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang dapat berdampak signifikan pada operasional dan keuangan perusahaan. Resiko-resiko yang diidentifikasi seperti ketidakpastian pada pasar dan potensi masalah operasional. Kemudian manajemen merancang strategi mitigasi risiko, termasuk tindakan proaktif untuk mengurangi dampak dan memungkinkan terjadinya resiko atau bisa dibilang ya kemungkinan akan terjadinya resiko. Kemudian tindakan pencegahan dan perancangan matang menjadi kunci dalam mengelola risiko bisnis. Selanjutnya, Asinan Bogor Wasabi juga melihat peluang sebagai jalan untuk menumbuhkan dan pengembangan bisnis. Manajemen tidak hanya mengandalkan keberuntungan, tetapi juga secara aktif mencari peluang untuk mengembangkan bisnis. Kemudian, dengan pendekatan ini, Asinan Bogor Wasabi dapat mengoptimalkan potensi pertumbuhan serta merespon dengan cepat terhadap perubahan pasar atau tren industri yang ada. Jadi, kesimpulannya, sejak berdiri pada bulan Juni 2023, Asinan Bogor Wasabi telah sukses menyajikan inovasi pada makanan tradisional Indonesia, khususnya asinan. Jadi dengan sentuhan bumbu khas yang dari Jepang, yaitu wasabi, kita mengusung visi dan misi yang kuat serta komitmen pada kualitas, keberlanjutan lingkungan, dan memberikan pengalaman kuliner yang unik kepada pelanggan. Kemudian dengan fokus pada pemasaran multi platform, strategi harga kompetitif, serta pengembangan produk dan layanan yang terus-menerus disajikan, Asinan Bogor Wasabi akan dapat mempertahankan posisinya sebagai inovator di pasar makanan. Dan keberhasilan ini tentunya tercermin dalam pertumbuhan bisnis yang terus-menerus berkembang dengan pencapaian laba bersih setiap bulannya. Sementara manajemen berharap dapat terus melanjutkan strategi bisnis dan mengumpulkan modal untuk pengembangan yang lebih lanjut. Jadi harapannya untuk kedepannya itu akan ada investor yang melirik potensi dari Asinan Bogor Wasabi ini atau dari usaha yang kita punya ini dan mereka dapat menginvestasikan modal mereka untuk mendukung pertumbuhan bisnis ini tiap harinya. Baik, kurang lebihnya itu dia dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.